Anak-anak, alat apakah yang kalian gunakan untuk memanggang kue? Ya, alat tersebut bernama oven ya. Nah, oven tersebut menggunakan bahan apa saja? Adakah bahan konduktor dan isolator di dalam oven? Yuk kita pelajari bersama-sama. Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anak, apa kabar? Bu Eka doakan semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, sebelum belajar hari ini, jangan lupa untuk berdoa agar ilmu yang kita peroleh hari ini dapat bermanfaat bagi diri kita. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 6, subtema 3, pembelajaran kelima. Namun, sebelum kita lanjutkan, jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe channel pembelajaran ini agar kamu tidak ketinggalan oleh video pembelajaran berikutnya. Anak-anak, barang-barang dalam kehidupan sehari-hari banyak yang memanfaatkan sifat benda sebagai konduktor atau isolator. Benda apakah itu? Nah, selimut dan panci merupakan benda yang memanfaatkan sifat ini. Tahukah kamu bagaimana cara kerja selimut? Selimut akan memerangkap udara. Udara adalah isolator sehingga tidak menghantarkan panas yang keluar dari tubuhmu. Dengan demikian, badanmu akan tetap terasa hangat. Jaket dan sarung tangan wol juga memiliki cara kerja yang sama seperti selimut, yaitu untuk memerangkap udara agar badan tetap hangat dan tidak kedinginan. Lalu berikutnya, bagaimana dengan panci? Panci yang biasa digunakan untuk memasak di dapur tentu saja. Nah, panci ini terbuat dari bahan logam, misalnya yaitu aluminium. Nah, aluminium merupakan penghantar panas yang baik. Nah, panci akan menghantarkan panas dari makanan yang dimasak. Nah, ada bagian panci yang justru berfungsi sebagai isolator. Di manakah itu? Ya, di pegangan panci yang terbuat dari plastik. Plastik merupakan isolator sehingga kita tidak akan kepanasan ketika memegangnya. Yang berikutnya adalah oven atau pemanggang. Nah, oven atau pemanggang ini juga menggunakan prinsip perpindahan panas secara konduksi. Dengan menggunakan bahan konduktor seperti aluminium, diharapkan panas dari sumber panas seperti kompor tidak akan keluar. Nah, sehingga panas tersebut dapat mematangkan kue atau masakan yang dipanggang. Pemanggang biasanya berbentuk kotak dan tertutup. Bentuk yang tertutup ini akan memaksimalkan panas untuk mematangkan makanan secara merata. Yang berikutnya adalah mesin mobil dan motor. Nah, mesin mobil dan motor ini terbuat dari bahan yang dapat menghantarkan panas. Mesin memerlukan panas untuk memperoleh kinerja yang ideal. Mesin juga memerlukan energi listrik sehingga perlu bahan konduktor seperti penghantar listrik. Anak-anak, tentu kamu punya setrika ya di rumah. Nah, dahulu ketika listrik belum banyak digunakan, masyarakat kita menggunakan batu arang sebagai sumber panas untuk setrika arang. Nah, arang hitam ini dibakar terlebih dahulu, setelah menjadi bara baru kemudian dimasukkan ke dalam setrika. Nah, setrika ini ditutup dengan pegangan yang terbuat dari kayu. Nah, biasanya setrika ini dibuat dari tembaga yang berat. Nah, tentu saja berbeda dengan setrika yang sering digunakan pada zaman ini. Sumber panasnya berasal dari aliran listrik yang memanaskan kumparan di bagian bawah setrika. Agar panasnya sampai di kabel listrik ke pakaian, maka pada alas atau bagian bawah setrika dibuat dari bahan logam. Sedangkan bagian pegangan setrika terbuat dari plastik yang bersifat isolator. Anak-anak, masih ingatkah kamu apa itu gambar cerita?
Iya, gambar cerita adalah gambar yang menjelaskan suatu kegiatan orang-orang atau binatang-binatang dalam suatu peristiwa. Nah, dalam menggambar cerita ada teknik-teknik pewarnaannya. Yang pertama yaitu dengan menggunakan teknik kering. Nah, teknik kering ini adalah teknik yang pewarnaannya tidak perlu menggunakan pengencer seperti air. Nah, contohnya seperti apa teknik kering ini? Seperti pensil, kemudian pensil warna, krayon, pulpen, atau spidol. Nah, sedangkan teknik basah ini tentu saja teknik pewarnaannya memerlukan pengencer seperti air. Nah, contoh alat pewarnanya yaitu seperti cat air, tinta, atau alat lain yang memerlukan pengencer air. Anak-anak, pada teknik basah memerlukan peralatan dan bahan-bahan lain seperti cat air, cat poster, tinta bak, atau tinta Cina. Nah, serta berbagai macam jenis kuas, kemudian juga palet cat air. Itu adalah alat dan bahan yang digunakan ketika kita mewarnai gambar cerita dengan menggunakan teknik basah. Anak-anak, latihan soal hari ini ya. Jangan lupa dikerjakan, jangan lupa juga ditulis soalnya, kemudian dikirimkan ke WA gurumu. Anak-anak, demikianlah tadi pembelajaran kita pada hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.